Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indri Wijaya, BP 2010541021 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1 dengan dosen pengampu Ibu Nur Ari Sufyawan, SPD, MSI. Baiklah, perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Perekonomian terbuka ialah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Dalam perekonomian terbuka ini menggambarkan kondisi yang di mana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang melalui bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Yang kelima, barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri. Sistem perekonomian terbuka. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain. Dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya. Mekanisme perekonomian terbuka. Pertama, rumah tangga. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan ialah pada awalnya rumah tangga menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Kedua, hubungan rumah tangga dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa dari pemerintah. Hubungan rumah tangga dengan negara lain, yaitu untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, perusahaan. Hubungan perusahaan dengan rumah tangga ialah perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Hubungan perusahaan dengan pemerintah, yaitu perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan perusahaan dengan dunia internasional, yaitu perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Yang ketiga, pemerintah. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga ialah pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lainnya untuk membangun negara. Kedua, hubungan pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat, negara-negara lain. Hubungan negara-negara lain dengan rumah tangga ialah negara-negara lain
menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Kedua, hubungan negara lain dengan perusahaan. Negara lain mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Perekonomian terbuka, ekspor, impor. Yang pertama, ekspor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan ke dalam negeri ke luar negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, dan pada akhirnya, keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negerinya. Dengan meningkatnya jumlah produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat atau agregat expenditure, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula. Dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Faktor terpenting yang menentukan ekspor suatu negara yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Baik dalam mutu, harga barang yang diekspor paling tidak sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Kedua, impor. Secara fisik, impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri, yaitu suatu barang adalah kemampuan membayar negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayarnya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Serta kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional. Faktor perekonomian terbuka. Yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. 4, perbedaan komparatif dari harga barang. 5, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Dampak positif ekspor-impor. Yang pertama, meningkatkan hubungan antar negara. 2, meningkatkan neraca perdagangan. 3, meningkatkan kegiatan ekonomi. 4, memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi. 5, mengurangi pengangguran. 6, memperluas lapangan pekerjaan. 7, meningkatkan cadangan devisa negara.
Dampak negatif ekspor-impor. Yang pertama, terjadinya tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan, baik berupa harga, mutu, dan kualitas barang sangat menentukan. Kedua, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Tiga, konsumerisme. Empat, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Dua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapat nasional dalam perekonomian terbuka yaitu apabila dimisalkan perekonomian tersebut terdiri dari 3 sektor. Keseimbangan pendapat nasional akan dicapai pada keadaan Y sama dengan C tambah I tambah G. Dan apabila perekonomian ini berubah menjadi ekonomi terbuka, akan timbul 2 aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Dari perubahan keseimbangan pendapatan nasional ini menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka. Dan fungsi AE sama dengan C tambah I tambah G ditambah ekspor dikurang impor tidak sejajar dengan AE sama dengan C tambah I tambah G dengan konsumsi C. Keadaan demikian berlaku karena impor nilainya sebanding dengan pendapatan nasional. Maka fungsi dari AE sama dengan C tambah I tambah G tambah ekspor dikurang impor lebih landai. Apabila ekonomi terdiri dari 3 sektor, maka perubahan dari perekonomian tertutup menjadi perekonomian terbuka menyebabkan pertama, suntikan bertambah sebanyak X atau impor dari I tambah G menjadi I tambah G tambah X. Perubahan sejajar karena ekspor adalah pengeluaran otonomi. Kedua, bocoran bertambah sebanyak M atau impor dari S ditambah T, dan semakin menjauh S tambah T karena M adalah pengeluaran terpengaruh sebanding dengan pendapatan nasional. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal yang kemudian diperdagangkan keluar yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Ketiga, perbedaan tingkat selera. Walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Contohnya ada 2 negara yang menghasilkan daging, yaitu yang satu adalah produsen daging sapi dan yang satu adalah produsen daging ayam. Jika produsen daging sapi memiliki selera terhadap daging ayam dan sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. Yang keempat, adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar. Jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan lebih memilih untuk mengimpor produk jika biaya produksi
untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif tinggi jika diproduksi di negaranya sendiri. Sekian materi perekonomian terbuka dari saya. Terima kasih.